have this new product, and I think that you are the perfect doctor. I'm Arky. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang menikmati hari-hari mereka dengan bermesraan, mengeluarkan kekuatan penuh yang mereka miliki untuk cangkul-cangkul setiap hari di tepi sudut ruang dan waktu. Pria gundul butak bernama Adam Castrances dan kekasihnya yang bernama Arky. Adam dan Arky adalah seorang mahasiswa di Universitas Fakultas Kedokteran ternama yang ada di Filipina. Arky adalah mahasiswa yang terkenal di fakultas karena kepintarannya yang selalu membantu Adam di setiap kali ia merasa kesulitan dengan pelajaran. That a ventricular septal defect, Mr. Castrances. Correct. Sampai pada akhirnya, saat mereka berdua berada di kantin, ada segerombolan mahasiswa yang duduk di samping mereka mengejek Adam dan Arky yang membuat Adam marah dan berkelahi dengan salah satu dari mereka itu. It's what did you say, not what did you said. Hah? Perkelahian itu pun membuat Adam dipanggil oleh dosennya dan naasnya karena perkelahian itu ia malah mendapat hukuman skorsing dari kampus. Yang dimana itu membuat kepalanya yang gundul, pusing bukan kepalang, karena terancam tidak bisa mengikuti ujian dan sudah terlalu lama tidak tumbuh rambut. Mr. Castrances, I'm sorry. As soon as the case is filed... Sir, last chance ko na to, please. Lalu setelah beberapa hari, anehnya, hal yang tidak terduga pun terjadi saat om dosen yang bernama Dean ini memberitahunya kalau ia berubah pikiran dan memberikan Adam kesempatan kedua karena ia sudah mencabut skorsing Adam yang membuat Adam bisa mengikuti ujian penting itu. I was thinking it over last night. You don't know how much this means to me. Thank you, sir. Dan tanpa alasan yang tidak diketahui, Arky yang terlihat terbaring lesu di atas kasurnya itu pun hanya mengangkat telepon Adam dengan ekspresi yang dingin. Lalu saat hari ujian penting itu datang, di menit-menit terakhir, tanpa sepatah kata pun, Arky malah berjalan menjauh dari kelas, meninggalkan Adam dan menghilang, yang dimana dengan tanpa ada kejelasan status hubungannya mereka, itu adalah momen terakhir kalinya Adam melihat kekasihnya itu. Ma'am, 2 minutes lang, please. No. Scene berpindah 10 tahun kemudian memperlihatkan Adam yang sedang curhat dengan temannya yang bernama Andrew. Di sisi lain, Arky yang sekarang sudah menjadi wanita dewasa yang bekerja jadi sales obat dengan skill pro player dan lekukan tubuhnya yang mantap, ia pun memanfaatkan itu untuk cangkul-cangkul dengan seorang dokter agar bisa mendapatkan endorse demi bisnisnya itu. I have other stuff to do. Nakuha ko ng endorsement mo at So, call me. Arky yang sudah dianggap sales pro player dalam penjualan obat menjadi tempat belajar bagi temannya sesama sales yang ingin meningkatkan penjualannya. Di sisi lain, Adam gundul butak yang sekarang sudah terkenal dan mapan, ia pun juga disinggung orang tuanya tentang perihal pernikahan saat mereka sedang video call. Ganun pala yun? You know, we're both very proud of you. At tagal mo na walang girlfriend, no? Arky yang menyandang predikat sales terbaik di kantornya, ia pun mendapat tugas spesial dari bosnya untuk mempromosikan produk terbaru mereka, yaitu obat penghilang nyeri. Arky yang dulu juga pernah kuliah di Universitas Kedokteran, ia pun ragu mempromosikan obat itu karena Arky tahu kalau kandungan obat yang akan ia promosikan itu terlalu keras untuk fungsi hati. Ditambah, dokter yang diminta bos Arky untuk mengendorse obat itu adalah dokter Adam gundul butak mantannya yang sudah 10 tahun ia hindari. Sasabihin ako sa'yo, hindi ba? Gusto mo Anthrothol Okay, ma'am. ni Dr. Adam Castrances. Okay? Akan tetapi karena temannya bilang kalau itu sudah 10 tahun yang lalu, Adam mantannya sekarang mungkin sudah move on dan mempunyai kekasih yang baru, Arky pun mau untuk melakukan pekerjaan itu. Lumabas ka na nga dyan! Hoy! I wasn't ready then and I'm still not ready now. 10 years now?
This is just another duty. Adam Gundul butak yang hari itu melihat mantannya yang menghilang 10 tahun lalu tiba-tiba berada di kantornya. Ia pun salah tingkah karena melihat mantannya yang semakin cantik dan rambutnya yang masih belum tumbuh meskipun sudah 10 tahun menunggu. Morning. Adam yang diceritakan mempunyai standar dan sering menolak endorse yang datang kepadanya karena Arki cantik yang memintanya. Adam Gundul butak pun bilang kalau ia akan mempertimbangkan penawaran endorse tersebut kalau Arki mau makan malam dengannya. Bisa aja nih Biksu Shaolin. Dinner? Akan tetapi saat sudah makan malam, dengan beralasan ingin mengutamakan kesembuhan pasiennya, lagi-lagi Adam Gundul butak ini pun bilang kalau ia masih ragu dan akan mempertimbangkan lagi penawaran endorse itu. Arki yang tahu kelemahan Biksu Gundul Shaolin mantannya, ia pun pergi ke toilet dan kembali dengan menggeraikan rambutnya. Avatar Gundul yang melihat kecantikan Arki, ia pun terpaksa harus menelan ludahnya sendiri karena tak kuasa menahan keinginannya untuk mendaki ulang gunung salju Arki mantannya itu. I don't know much about your product. Duty. Scarlett, yang gunung gandul-gandulnya masih belum terlihat sampai saat ini, ia pun tidak menyerah untuk mendapatkan hati Adam Gundul dengan mengajaknya pergi bersama ke acara penggalangan dana. As my date. Sure your best suit is ready, okay? Lalu saat di kantor, lagi-lagi melihat Arki yang sudah 2 kali ditelepon oleh seseorang dengan nomor yang sama, Adam Gundul butak pun gundah gulana dan menyangka kalau Arki sudah mempunyai seseorang yang ia cintai. Fine. Dr. Castrances? Di nasa hospital ka na ba? Lalu saat berada di bar dan sudah minum banyak, Adam yang sudah merasakan getaran gempa di balik celananya, ia pun langsung menelpon Scarlett gandul-gandul untuk datang berkunjung ke rumahnya. Lalu setelah beberapa hari, Andrew, teman sekaligus pasiennya Adam yang mendapat cedera di kakinya karena bermain basket, ia pun di sana terlihat diberikan Adam obat penghilang nyeri yang berasal dari Arki. Dan setelah bercerita tentang hubungannya, Andrew temannya itu pun memberikan saran kalau Adam ingin Arki kembali menjadi kekasihnya, maka buatlah Arki melakukan tugas layaknya seorang pacar. Tahu kalau itu bukanlah saran yang buruk, Adam pun meminta Arki untuk menemaninya nonton ke bioskop, pijat di spa, dan jalan-jalan ke mall untuk menghabiskan waktu. This is just a little bit unfair. I'm gonna go enjoy my movie. Arki yang merasa senang mendapatkan pujian dari bosnya karena Adam Gundul sudah menuliskan testimoni tentang produknya, diiringi dengan candaan teman salesnya, Arki pun terlihat jatuh cinta lagi dengan Adam Gundul mantannya. Sejak kedekatannya dengan Adam, Arki pun mengubah cara penjualan produknya. Dengan tegas, ia pun menolak seorang dokter ketika dokter itu lancang memegang tangannya. Arki yang sekarang diceritakan sudah tidak mau lagi menggunakan tubuhnya sebagai pemulus negosiasi dengan para dokter. Have a good day, Doc. Lalu di acara penggalangan dana, sesuai janji Adam, ia pun terlihat datang dengan Scarlett gandul-gandul. Arki pun terlihat tak bisa menahan cemburunya dan langsung bergegas pergi dari acara itu. Melihat gelagat Arki yang sepertinya cemburu, dengan sigap, Adam karakter Power Ranger hitam ini pun langsung bergegas menyusul Arki untuk menyelamatkan hubungan dengan mantannya itu. Hi, Dad. Why don't you both go inside na? Ano yun? Evacuation agad? Lalu setelah sibuk beradu mulut, niat Arki yang ingin pergi pun bisa dihentikan Adam dengan sebuah kalimat kalau Adam sampai saat ini belum bisa melupakan Arki dan masih mencintainya. Arki yang mendengar hal itu, ia pun juga akhirnya jujur kalau Arki juga sampai saat ini masih mencintai Adam Ranger Hitam. Arki, I still love you! Besok paginya, saat Adam mengantarkan Arki pulang ke rumahnya, di momen itulah Adam mengetahui kalau orang yang sudah 2 kali menelpon Arki itu ternyata hanyalah ayahnya sendiri. Di sebuah rumah sakit, Scarlett yang melihat Arki sedang berada di sana, ia pun menggunakan kesempatan itu untuk mengomeli Arki karena Scarlett merasa kalau Arki sudah merebut Adam Gundul darinya.
Scarlett juga diceritakan menghina cara Arky yang sudah mau menggunakan tubuhnya sebagai pemulus negosiasi dengan para dokter. Hindi ka rin talaga nakontento, ano? Adam chose me. Good luck. Tudingan Scarlett dengan cara Arky yang menggunakan tubuhnya untuk negosiasi lantas disanggah dengan tegas oleh Adam saat Scarlett ke kantornya. Adam gundul bilang kalau ia tidak peduli dengan rumor buruk tentang gadis yang ia cintai itu. Namun keteguhan hati Adam seketika runtuh saat rekan-rekan dokter temannya menggosipkan tentang teknik penjualan Arky yang membuat mereka tak mampu untuk menolaknya. Arky yang sedang stres hari itu semakin bertambah stres saat Adam menyinggung dirinya yang sudah menjual produk dengan menggunakan kemolekan paras dan tubuhnya, yang dimana membuat pertikaian di antara mereka tak bisa untuk terelakkan. Dan di tengah perdebatan, Arky pun akhirnya menjelaskan alasan kenapa ia pergi meninggalkan hidup Adam 10 tahun yang lalu. Arky bilang kalau saat itu perekonomian keluarganya hancur saat ayahnya terkena stroke dan tak mampu lagi untuk bekerja. Sehingga Arky harus putus kuliah dan harus segera bekerja untuk menjadi tulang punggung di keluarganya. Namun itu juga bukanlah satu-satunya alasan Arky meninggalkan Adam. Skorsing Adam yang dicabut saat itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, melainkan karena pengorbanan Arky yang mau merelakan kesuciannya kepada sang dosen agar mau mencabut hukuman Skorsing Adam tersebut. Adam yang terkejut kalau Arky sudah berkorban banyak karenanya, dengan rasa bersalah yang besar, Adam pun sontak meminta maaf kepada Arky. Arky yang sudah terlanjur sakit hati dengan sikap Adam gundul, ia pun langsung gelunyur pergi dari tempat itu. Masalah yang dihadapi Arky pun tak hanya sampai di situ, baru saja sampai di depan rumah, ia malah melihat ayahnya ditandu untuk menuju ambulan. Menurut penuturan adiknya, stroke ayahnya mereka telah kambuh kembali. Dengan masih menggunakan pakaian kerja, Arky pun sontak langsung masuk ke mobil ambulan untuk ikut ke rumah sakit. Lalu agar bisa fokus merawat ayahnya yang sedang dalam kondisi kritis, Arky pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Bos Arky, meskipun sangat menyayangkan keputusan dari karyawan terbaiknya itu, ia pun dengan lapang dada menerima surat lisan yang diajukan Arky dan berpesan kepadanya agar Arky tetap menjadi wanita yang tangguh. Kabar buruk dari ayah Arky pun sampai ke telinga Adam dan dengan tergesa-gesa, Adam gundul pun langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayah dari orang yang sangat ia cintai itu. Arky yang baru saja bangun, ia pun mengajak Adam untuk berbicara. Dan dengan derayan air mata, Arky pun meminta Adam untuk meninggalkannya. Karena di momen itu Arky merasa kalau ia membutuhkan waktu untuk sendiri agar bisa menjadi manusia yang lebih baik atas semua perbuatan yang sudah ia lakukan. Arky bilang kalau kemalangan dalam hidupnya bukanlah karena kesalahan Adam, melainkan semua itu adalah pilihannya sendiri. Cucuran air mata pun tak bisa lagi dibendung oleh Adam karena mendengar hal itu. Dan meskipun mereka berdua masing-masing saling mencintai, namun tekad kuat Arky yang ingin berpisah tak bisa ditahan oleh permohonan Adam yang ingin tetap bersama-sama. Lalu ketika ayahnya sudah tiada, Arky pun terpaksa harus menjadi wanita yang kuat dan kembali menata hidupnya. Masuk kuliah lagi pun menjadi jalan untuk Arky demi menggapai tujuannya yang tertunda, yaitu menjadi seorang dokter. Di sisi lain, Adam juga diceritakan berusaha untuk menyembuhkan hatinya setelah sudah lama putus dengan Arky mantannya itu. Adam yang sekarang juga mengambil pekerjaan sebagai seorang dosen, saat ia mengajar di kelas, Adam malah dikejutkan oleh kehadiran Arky yang ternyata sekarang sudah menjadi salah satu mahasiswi di kelasnya. Masih sama dengan Arky yang dulu terkenal dengan kepintarannya, Adam sang dosen gundul pun dibuat terpukau dengan penjelasan wanita cantik ini saat berada di sesi tanya jawab. Dan filmnya pun berakhir dengan menampilkan Adam gundul dan Arky yang akhirnya bahagia karena bisa kembali bertemu meskipun hanya sebagai mahasiswi dan seorang dosen. It's okay, I can handle it. There you go. No, but I'm hoping it will work on you.